Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Murid, santri, pemirsa dimanapun berada, sedep-sedep gurih ngajinya. Ayo dilanjut lagi oleh guru. Masih banyak yang harus disampaikan guru kepada murid dan santri. Dan sangat banyak yang harus masih disampaikan kepada publik, khususnya umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan siapapun yang kelak ke depan kalian yang akan meneruskan kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk video ini diberi judul Guru Awal Bangsa Manusia, ya, ini dipahami ya. Apa guru yang dimaksud ini? Judul video ini Awal Bangsa Manusia, ya. Ini nanti diberi file oleh guru atau diberi lempiran. Sebelum lempiran diterangkan oleh guru sedikit. Begini para pemirsa, karena gara-gara ini loh, bolak-balik kembali lagi. Karena gara-gara adanya kitab Al-Quran, ya, dibuat masa lampau, sehingga manusia itu tercerai-berai, orang malah jadi benar. Mengapa guru? Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak ada yang tahu maksud, arti, dan maknanya. Awalnya dari situ. Alhamdulillah sedikit dibukai guru ya. Karena tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud Al-Quran dan Islam, sehingga di situ terjadilah khusyuk, tidak khusyuk, Tuhan lebih dekat urat nadi. Nah itu menjadi manusia bingung terus. Lah tatkala kebingungan sehingga manusia itu mereka-reka, mencari guru, pindah pondok, pindah kitab, sampai banyak manusia yang meninggal, sampai miliaran manusia sampai sekarang. Sehingga terjadinya sesuatu pemahaman itu yang tidak akan pernah ada yang jelas itu. Sehingga manusia mereka-reka, manusia pertama ini siapa? Mengapa kok begini? Benarkah Nabi Adam? Benarkah begini? Nah itu rancu. Nah dari cerita yang sudah meluas 1400 tahun, maka guru memberi sedikit ulasan atau ilustrasi agar khususnya murid dan santri jangan terobsesi lagi dengan kitab-kitab meskipun itu kitab Al-Quran. Karena guru bisa memastikan dan guru tahu tak satu pun manusia seluruh dunia itu tahu kecuali beliau, kecuali dia yang membuat. Lah siapa yang membuat guru? Ya sudahlah. Yang penting Anda tahu. Nah, dengan memberi pemahaman ini, barangkali kalau Anda masuk ke tempat-tempat pendidikan yang katanya makrifat, katanya hakikat, sudah keluar, jangan hal-hal seperti itu. Sudah tidak usah hal-hal seperti itu. Dan melalui video ini guru menyampaikan khususnya murid dan santri. Satu contoh guru memberi gambaran ya. Siapapun kalian para murid, para santri, tatkala yang disebut namanya Tuhan atau asal manusia, tatkala ilmu ini sudah aku siapkan untukmu, mulai Anda masuk namanya sistem dibaiat dengan tepat dan benar, jalankan. Apa waktu jamas itu, apa yang harus dilakukan, tatkala di hari Taskarun bagaimana, tatkala nanti di bulan Maulud apa yang Anda harus lakukan, tatkala seperti pada bulan ke-9 harus pergi ke tempat yang tinggi, ngelencer, rekreasi. Nanti pada bulan Ramadan apa yang Anda harus lakukan, duduk untuk tafakur. Nanti bulan ke-12 rekreasi atau tamasya ke laut. Nanti ada bulan Suro, Anda harus mandi jamas. Sudah cukup itu lakukan, sudah sempurna, sudah solid, dan sudah valid. Artinya dengan saya ciptakan sistem itu, khususnya murid dan santri,
Sudah tidak usah Anda kepingin khusyuk. Sudah tidak usah butuh mencari Tuhan. Nah, intinya di situ. Apa yang aku ajarkan, apa yang aku ciptakan ilmu dan tuntunan, aku selaku pencipta yang menciptakan sistem itu, aku gurumu tidak butuh kamu khusyuk. Maksudnya begitu. Dipahami ya para murid, para santri. Yang penting lakukan sudah, pasti saya terima. Tidak usah bingung. Nanti guru kalau tidak khusyuk tidak diterima. Siapa yang tidak terima? Wong itu loh guru yang menyuruh Anda. Pasti diterima guru, meskipun guru di rumah. Kalian duduk dimanapun, guru ada di dekatmu. Meskipun guru kelak, gurumu saya, pulang di sana tetap saya masih mengikuti sistem apa yang ada di bumi. Artinya apa guru? Sudah tidak usah pikir khusyuk-khusyukan. Biar kalian tidak terdogma katanya. Kalau tidak khusyuk, tidak diterima. Tidak ada, ilmu itu tidak butuh khusyuk. Paham ya para pemirsa? Guru agak keras, biar kalian tidak terdogma. Harus khusyuk, meditasi, harus sowong, awang-awang, tidak usah. Nah, untuk mengenapi pemahaman itu, guru memberi gambaran ini, coba diterangkan. Nah, ini para murid, para santri ya. Ini diberi judul Sang Guru. Diterangkan sesuai judul video awal bangsa manusia. Kalau bicara awal bangsa manusia, jangan ngomong manusia seperti Anda, itu loh. Nah, inilah kesalahan bangsa manusia ya, diajarkan biar tidak terprovokasi kitab-kitab dan aliran-aliran dan kelompok-kelompok kitab baru. Ini coba dipahamkan ya, ini semoga bermanfaat. Ini diberi tanda minus sebelum ada peradaban ya. Jadi kalau mundur para pemirsa ya, miliar tahun, ya, miliar bukan ribu, bukan juta, miliar tahun masa lampau. Bumi ini sejak dulu sudah ada, tapi gunungnya belum banyak. Gunung-gunung itu masih datar. Tapi laut sudah ada, bumi sudah ada, tanaman sudah ada, tapi tidak selebat seperti hutan. Itu miliaran tahun bentuk bumi seperti itu. Ya belum ada apa-apa. Lah guru kok bisa cerita lah, nanti diterangkan. Meskipun di sini belum ada peradaban, belum ada apa, tapi bumi ini sudah ada. Laut sudah ada, gunung itu masih gundukan pendek. Pohon yang besar-besar itu belum ada, ya. Tapi pada masa lampau sebelum peradaban yang ada, belum ada peradaban. Di bumi ini para moyang yang disebut dewa itu ada. Satu contoh, di situ ada yangmu di sini namanya sekarang. Maka manusia itu tidak paham kalian, karena kembali lagi. Di era sekarang, kalian bangsa manusia, bukan bangsa dewa. Maka kalau diterangkan itu ndak nyantol, ndak gaduk. Kalau diterangkan katanya halu, bukan ya para pemirsa. Itu ada, moyang itu ada. Satu contoh masa lampau sebelum ada peradaban manusia. Yangmu Ontobogo ini sudah di bumi ini sudah ada. Yangmu Ontorejo, Yangmu Dewa Ruci ini sudah ada. Kok bisa begitu? Maka diberi ilustrasi oleh guru, harapan guru, para murid dan santri khususnya. Jangan terdogma yang katanya Nabi Adam, Nabi yang 25 yang ditulis-tulis. Tulisan yang menerangkan sejarah 25 Nabi itu fiktif. Itu bikinan orang demi kepentingan orang-orang tertentu ya, dipahamkan. Dibuka file. Anggap aja ngomong 1 miliar tahun dulu. Kayak buat ilustrasi biar bisa menggambarkan. Waktu bumi seperti itu, ya. Di sini ada makhluk manusia. Cuman satu. Nah, kok ditanya laki dan perempuan gimana? Laki-laki pertama. Nah, ada manusia pertama laki. Bentuknya tidak seperti kalian kecil, itu besar dan sangat besar. Kemungkinan di era sekarang barangkali ada jejak-jejak.
kalau Anda mengatakan ada kaki raksasa itu. Nah itu manusia pertama di dunia itu. Laki-laki itu, para murid, para santri. Ngulon tanya, kelaminnya seberapa? Ya sebesar pohon kelapa, wong tubuhnya sebesar itu. Karena manusia nanti pikirannya ngalor ngidul ya. Nah ini yang untuk harus dipahami. Karena manusia pertama di bumi ini, para pemirsa, itu ndak ada ibunya, ndak ada bapaknya. Dari mana? Inilah yang disebut kekuasaan yang maha karya. Dia mampu membuat, menciptakan dirinya sendiri. Basa ilmune paham ya? Gawe dewe, dienggoni dewe, dicukupi dewe. Nah itu loh. Karena kekuasaan siklus ini. Nah, tatkala ini sudah ada di sini, ini dengan proses berapa tahun ya, ini hilang dengan sendirinya. Bahasa di Jawa mukso. Lah mukso itu bias jadi makhluk. Nah mulai di situ bias mengembang. Lah di situ membentuk karakter, sifat-sifat, menjadi bangsa moral. Lah bangsa moral itu diwakili dari sifat beliau, namanya Punokawan. Nah mulai ada Punokawan ini membuat makhluk-makhluk baru, membuat dewa-dewa di bumi baru. Nah ini cara ilustrasinya begitu biar bisa ditangkap ya. Tatkala mulai ada makhluk, belum ada peradaban juga, itu mengembang, para pemirsa. Itu ribuan tahun sebelum Masehi, itu belum terbentuk padat. Nah, ini loh peradaban itu berjalan seperti begini. Ini jutaan tahun ya, para pemirsa. Nah, terus, sampai terjadinya anggap aja kurang lebih lah 500.000 atau 1 juta tahun sebelum Masehi. Nah, di sini anggap aja di sini. Artinya guru menerangkan kemampuan intelektual otak manusia itu manusia itu kalian loh, paling di sini sudah blank, tidak mampu. Artinya dengan diterangkan begini, kalian sudah tidak usah percaya dengan ilmu-ilmu orang-orang yang mengatakan awang-awang, owong-owong yang macam itu, tidak benar, para pemirsa. Itu hasil daya pemikiran manusia di era sekarang. Dipahami? Nah, dari peradaban mulai ada peradaban di sini. Nah, ini sudah ribuan tahun ada peradaban. Nah, baru di era sini peradaban mulai 2000 tahun itu. Anggap aja 2000 tahun ini. Nah, baru di sini. Nah, di era sekarang kalian masyarakat, YouTuber, ahli kitab, orang-orang sekarang, kalian itu hanya di masa ini. Lah pemikiran hasil yang ada di sini, kalian mau menerangkan peradaban di sini itu tidak mampu ya, para pemirsa, ini dipahami. Tidak usah begitu-begituan. Orang sekarang sehebat apapun ini loh, kalian tuh hanya di sini. Kalau toh kalian, para pemirsa, para murid, kalau manusia di era sekarang kalian ingin mampu mencapai sejarah kehidupan dunia, mampukah kalian bangsa manusia masuk peradaban di sini? Ini loh. Nah, mampu gak sakmene? Nah, ini loh. Ini kalau bukan dari yang di sini, ini tidak bisa, para murid, para santri. Dengan memahami seperti ini, maka guru melalui video ini menyarankan khususnya murid dan santri kalau sudah diajarkan guru, tidak usah berpikir sulit-sulit, tidak usah berpikir khusuk-khusuk. Dan juga kalian kalau di sana, bagi para pemirsa, kalau Anda masih terpetak, terkotak, ikut aliran, kelompok seperti itu, Anda itu mati otakmu. Tidak bisa seperti itu. Nah, semoga memahamkan, menerangkan seperti ini. Tidak usah berhayal yang sulit-sulit. Coba kembali lagi kepada figur. Nah, itulah para murid, santri, juga para pemirsa. Semoga ini betul-betul mampu ya untuk mengurangi atau mengembalikan ilusi-ilusi yang tidak benar di era sekarang. Maka melalui video ini guru memberi nasihat ya. Lihatlah peradaban yang sampai sekarang yang masih utuh. Satu contoh, saudara kita Hindu. Saudara kita, saudara Anda Buddha.
saudara kita, saudara Anda, Kapitayan. Sudah valid. Lakukan sesuai yang sudah diajarkan. Pada hari ini, tanggal hari ini, bulan ini saya harus begini. Sudah tetap seperti itu, sudah valid. Maka orang Hindu, orang Buddha, orang Kapitayan itu tidak butuh khusyuk. Tidak butuh mendekatkan diri dengan Tuhan. Tidak membutuhkan awang-awang, owong-owong, sowong. Tidak, itu sudah valid. Sama seperti apa yang aku ajarkan, lakukan sesuai yang aku ajarkan. Bila di sana masih ada yang katanya mendekatkan diri, kurang khusyuk, awang-awang, owong-owong, kalian terjerumus, ruh jiwamu tidak tahu arah tujuannya. Mengapa, Guru? Itu hanya hasil pemikiran manusia di era sekarang. Manusia sekarang sehebat apapun, kembali lagi di video yang lain diterangkan, kalian hanya bangsa manusia. Wong kalian itu yang kalian butuhkan itu hanya egois, makan, membesarkan anak, biologis, asmara, cari uang. Beda dengan yang disebut bangsa dewa. Mindsetnya tidak seperti manusia sekarang. Lah kita sudah dibekali para dewa, para moyang. Lah kembali lagi, karena rusak. Gara-gara ada pemahaman yang diatasnamakan agama Islam, diberilah Quran yang tidak jelas. Lah ini yang rancu 1400 tahun itu. Maka dengan melalui video ini, semoga hal-hal yang masih salah direnov, diluruskan kembali oleh guru melalui banyak hal, cara-cara yang sudah disampaikan di YouTube dan di Facebooknya. Semoga betul-betul ini sangat membantu khususnya kalian bangsa manusia ya. Semoga tidak terjerumus dan tidak tersesat. Demikian video yang kedua. Semoga dilanjut nanti video yang ketiga. Ini sesuatu hal yang sangat istimewa juga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.